Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Putri, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Mekanika Fluida. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan materi dari Mekanika Fluida 3. Pada pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penurunan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Pertama-tama mari kita bahas persamaan kontinuitas terlebih dahulu. Persamaan kontinuitas adalah prinsip dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa laju aliran massa fluida tetap konstan di sepanjang aliran fluida yang tidak memanfaatkan, atau dengan kata lain, massa yang masuk ke dalam suatu area harus sama dengan massa yang keluar dari area tersebut. Nah, dalam bentuk matematis, persamaan kontinuitas dapat dikatakan sebagai A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A1 adalah luas penampang atau area pada titik pertama dalam aliran, dan V1 merupakan kecepatan aliran fluida pada titik pertama, V2 adalah luas penampang pada titik kedua aliran, dan V2 adalah kecepatan aliran fluida pada titik kedua. Selanjutnya mari kita bahas persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian pada fluida yang bergerak. Intinya, pada aliran fluida ideal atau tak termampatkan dan tanpa gesekan, jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume adalah konstan sepanjang aliran. Persamaan ini merupakan penerapan dari prinsip kekalakalan energi pada fluida. Nah, persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai P sama dengan 1/2 rho V pangkat 2 ditambah rho dikali G kali H sama dengan konstan. Tentang aplikasi persamaan dari kontinuitas. Nah, adapun aplikasi dari persamaan ini adalah mampu menghitung kecepatan fluida pada bagian yang berbeda dengan luas penampangnya yang berbeda. Nah, kemudian aplikasi yang kedua yaitu bisa menjelaskan fenomena peningkatan kecepatan fluida saat melewati bagian pipa yang menyempit. Nah, kemudian yang ketiga itu mampu menganalisa air dalam sistem perpipaan seperti aliran pada pipa pada selang. Nah, yang keempat itu mampu menganalisis adanya udara pada sistem fertilisasi. Nah, adapun aplikasi dari persamaan Bernoulli dapat kita lihat pada layar. Menghitung perubahan tekanan dan kecepatan fluida saat mengalir melalui perbedaan ketinggian atau perubahan luas penampang. Selanjutnya, aplikasi persamaan Bernoulli juga mampu menganalisis speed pada pesawat terbang, di mana perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah sayap menyebabkan gaya angkat. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan termasuk kerugian akibat gesekan. Adapun contoh dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari aplikasi persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas dapat kita lihat pada layar. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat pada sistem perpipaan. Kemudian yang kedua, penerapan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli dapat juga kita temukan pada aerodinamika, pada hidrolika, dan juga pada ilmu meteorologi. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya analisis aliran fluida, persamaan kontinuitas, dan persamaan energi atau biasa kita kenal sebagai persamaan Bernoulli merupakan alat yang sangat-sangat fundamental yang saling melengkapi. Persamaan kontinuitas juga didasarkan pada konservasi massa yang memastikan bahwasannya massa fluida yang masuk ke dalam suatu sistem sama dengan massa yang keluar, asalkan tidak ada akumulasi atau adanya kebocoran. Sementara itu, persamaan energi Bernoulli didasarkan pada konservasi energi mekanik yang menghubungkan tekanan, kecepatan, ketinggian fluida pada titik yang berbeda sepanjang lintasan aliran. Nah, kedua persamaan ini sangat berguna dalam menganalisis berbagai macam fenomena dan sistem teknis seperti pipa, pompa, turbin, ventilmeter, dan medan terbuka. Dengan memahami dan mengaplikasikan kedua konsep ini, kita dapat memprediksi perilaku fluida dalam sistem nyata secara akurat dan juga efisien. Nah, baik teman-teman, itulah tadi penjelasan yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.